Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad Duha 30 Al-Muharram 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Amin yang saya cintai karena Allah. Masih kita membicarakan yaitu tentang rukun Islam. Di halaman 6 di buku terjemahan kita, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Arkanul Islam, rukun Islam. Dan sering saya katakan rukun artinya adalah mahiyatus syai' secara bahasa, inti segala sesuatu. Itu arti dari rukun. Atau arti dari rukun secara istilah syariat adalah ma la yatimu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Wa huwa juz'un minhu, dan dia bagian dari sesuatu tersebut. Rukun Islam berarti sesuatu yang tidak sempurna tidak sempurna Islam kecuali dengannya, dan dia bagian dari Islam. Kemudian penulis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buniyal Islamu ala khams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 sendi, yaitu 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Kemudian penulis berkata, la ma'budu bihaqqin illallah wa Muhammadun tajibu ta'atuhu fid din.
Nah, ini tidak diterjemahkan di dalam buku terjemahan kita. Yaitu dalam tanda kurung kata penulis, yang dimaksud la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Allah. Yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Dan yang dimaksud bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, wa Muhammadun tajibu ta'atuhu fid din. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mentaatinya di dalam perkara agama. Konsekuensi dari orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah salah satunya adalah dia mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, kemudian wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Adauha bi arkaniha wa wajibatiha wal khusyu'u fiha. Mendirikan salat, mengerjakannya dengan memenuhi rukun dan kewajibannya serta dengan tenang dan khusyuk. Inilah rukun yang kedua dari rukun Islam, yaitu mendirikan salat. Dan kata-kata mendirikan dimaknai dengan mengerjakan salat dengan memenuhi rukun dan kewajibannya, dan dikerjakan dengan khusyuk. Ini yang ditafsiri oleh penulis. Yang dimaksud mendirikan salat adalah mengerjakan salat dengan memenuhi rukun-rukunnya. Kita sudah belajar rukun salat ada berapa? 14. Ya, rukun salat ada 14. Dan rukun salat adalah sesuatu yang jika ditinggalkan dengan sengaja maka batal salatnya, dan tidak gugur dengan lupa atau tidak tahu. Itu rukun. Sesuatu yang jika ditinggalkan dengan sengaja maka batal salatnya, dan tidak gugur salatnya, dan tidak gugur kewajiban jika meninggalkannya karena lupa atau karena ketidaktahuan. Itu arti rukun. Dan kewajiban salat apa? Kewajiban salat adalah jika ditinggalkan dengan sengaja batal salat. Kewajiban salat adalah jika ditinggalkan dengan sengaja batal salat. Dan jika ditinggalkan karena lupa atau karena tidak tahu, maka sah salatnya tetapi ditambal dengan sujud sahwi. Dan kewajiban salat ada 8 yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dengan khusyuk di dalamnya. Apa itu arti khusyuk? Ya, dengan khusyuk di dalamnya. Apa makna khusyuk? Khusyuk adalah menghadirkan hati, memahami apa yang dibaca, dan mengerjakan sholat dengan tumakninah. Menghadirkan hati dan memahami apa yang dibaca dan mengerjakan sholat dengan tumakninah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 145, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan khusyuk yang dimaksud di sini adalah yaitu mengerjakan salat dengan memahami
dengan hadir hati, memahami apa yang dibaca, dan tuma'ninah. Hadir hati maksudnya hatinya tidak kesana kemari, kemudian memahami apa yang dibaca, dan tuma'ninah, yaitu mengerjakan rukun-rukun dari sholat dengan tenang, tidak bergerak kepada rukun selanjutnya kecuali dia tenang di dalam rukun tersebut. Itulah yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Dan Allah di dalam Al-Quran sering sekali menyebutkan tentang aqimis salah, yuqimunas salah. Ya, diambil dari kata-kata aqama yuqimu, mendirikan. Berarti di sini bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi apa? Mendirikan. Mendirikan tadi memenuhi rukun-rukunnya, kewajibannya, kemudian mengerjakannya dengan khusyuk. Ada sebagian orang belajar bagaimana sholat khusyuk. Maka sebenarnya yang patut diperhatikan dalam khusyuk sholat adalah paling utama, sholatlah sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Agar sholat khusyuk, sholatlah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini kiat khusyuk yang pertama, mencontoh Nabi di dalam sholat. Kiat khusyuk yang kedua, berusaha menghadirkan hati saat sholat, bahwa dia sekarang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia sekarang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang menunjukkan akan hal itu, bahwa kalau orang sholat maka dia semestinya berdoa, merasakan bahwa Allah di hadapannya. Nah, coba perhatikan hadisnya, riwayat Imam Ibnu Majah. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa in lam yajid falyunsib 'asan fa in lam yajid falyakhut khattan thumma la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Yang artinya, jika salah seorang dari kalian sholat, maka hendaklah dia letakkan sesuatu di depannya. Kenapa? Karena agar tidak ada yang melewatinya ketika dia sholat. Ada orang kawan saya dulu dari Filipina, dia masuk Islam di Arab Saudi, lalu pulang. Istrinya di Filipina masih beragama Nasrani. Kemudian dia sholat, dan di Filipina jarang masjid mungkin ya. Dia sholat di rumah. Kadang sholat menghadap dinding, kadang sholat menghadap kursi, kadang sholat menghadap karung beras dan seterusnya. Istrinya yang tidak paham mengatakan, "Kamu ini semenjak masuk Islam Tuhanmu banyak sekali. Ya, ada dinding, ada kursi, ada ini. Padahal itu kan tujuannya untuk mencari pembatas. Kenapa? Agar tidak ada yang lewat. Karena dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu. Seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang sholat tidak diperbolehkan untuk meludah ke depan, karena dia di hadapannya seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu makna atau kiat agar kita sholatnya khusyuk, yaitu menghadirkan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat sholat kita, atau kita merasakan seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Baik. Kemudian kiat khusyuk yang selanjutnya, yang ketiga ya. Yang keempat. Ketiga. Yang pertama yaitu sholat sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sholatlah seakan-akan dia berhadapan dengan Allah. Yang ketiga, sholatlah dengan memahami apa yang dibaca. Memahami apa yang dibaca. Karena dengan memahami apa yang dibaca, maka dia akan benar-benar paham dan akhirnya sholatnya khusyuk. Yang keempat, sholatlah dengan merasakan bahwasanya sholat ini adalah sholat yang terakhir sebelum dia meninggal. Dia merasakan bahwasanya sholat ini adalah sholat yang terakhir sebelum dia meninggal. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud. Sallu salata muwaddi'. Salatlah sebagaimana salat orang yang ingin meninggal. Meninggalkan istri, anak, keluarga, dunia. Ya, salatlah sebagaimana orang yang ingin meninggal. Nah, ini kiat-kiat khusyuk. Kemudian selanjutnya, seperti yang kita ungkapkan tadi, hendaknya dia memenuhi rukun dan kewajibannya. Itulah yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Ya. Baik. Sekarang yang ketiga. Qala al-musannif wa ita'uz zakah atau wa ita'iz zakah. Tajibu zakatu idza malaka 87 garaman dhahaban aw ma yu'adiluha min an-nuqud bidaf'i 2.5% minha ba'da sanah wa ghairi an-nuqudi likullin minha miqdarun muayyan. Wajib membayar zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah az-ziyadah wan numu, tambahan dan berkembang. Itu zakat secara bahasa. Adapun zakat secara istilah syar'i adalah haqqun wajibun fil mal. Harta yang wajib dikeluarkan. Haqqun wajibun fil mal. Harta yang wajib dikeluarkan. Ini adalah arti zakat secara istilah syariat. Wajib membayar bila seorang muslim memiliki 85 gram emas atau uang yang senilai dengannya. Coba sekarang 1 gram berapa? Lihat internet. 1 gram berapa? 900 atau sejuta? Hah? 900? Hah? 900? Baik. 1 gram 900 berarti kali 85. Berapa? 76.500. 76.500. Sebentar ya. Uh, 76.500 kali 85 gram.
6.500.000 sekian. 6.500.000 sekian. Betul tidak? 7 harga emas berapa? Oh 900.000. Saya kira 700 kali 85. 76.500.000. Jika seseorang mempunyai emas 85 gram emas atau uang yang senilai dengannya, berarti 76.500.000, yaitu membayar 2,5%. 2,5% itu sama dengan bagi 40. 2,5% itu sama dengan bagi 40. Ya, bagi 40. Bila sudah sampai 1 tahun. Jadi dia memiliki emas 85 gram selama 1 tahun. Dan dia memiliki emas tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Bukan milik orang atau bukan kongsian dari orang, milik dia sempurna. Atau bukan piutang atau hutang yang harus dibayar ke orang, miliki sempurna. Maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% atau bagi 40. 76.500.000 tadi bagi 40. Berapa? 1.900.000 sekian. 1.900.000. Itulah wajib zakatnya. Ya, itulah wajib zakatnya. Seperti ini. 85 gram emas sama dengan 76.500.000. Ini kali 2,5% atau sama dengan bagi 40. 76.500 bagi 40 sama dengan 1.900.000 sekian. Ini yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kapan dia wajib mengeluarkan zakat? 1 tahun setelah kepemilikan nisab. 1 tahun setelah kepemilikan nisab. Seperti ini. Kita akan pintar masalah zakat kalau kita tahu syarat wajibnya zakat. Kita akan pintar masalah zakat kalau kita tahu syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat yang pertama, Islam. Yang memiliki hartanya seorang muslim. Kebalikan dari Islam, kafir. Berarti orang kafir tidak wajib zakat. Kecuali tidak wajib zakat, tetapi mereka akan tetap disiksa kelak di hari kiamat karena tidak berzakat. Mereka secara hukum fikih tidak wajib zakat, tapi kelak di hari kiamat akan disiksa karena tidak berzakat. Yang kedua adalah merdeka. Merdeka kebalikan dari budak. Merdeka kebalikan dari budak. Budak tidak wajib zakat. Kenapa? Karena harta si budak adalah harta si majikan. Nah, kita semua walhamdulillah ini adalah orang-orang yang merdeka. Kemudian yang ketiga, memiliki harta sampai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas terendah yang ditentukan oleh syariat untuk kewajiban mengeluarkan zakat. Itu namanya nisab, batas terendah
yang ditentukan oleh syariat untuk kewajiban mengeluarkan zakat. Seperti emas, batas paling rendahnya 85. Kalau kurang dari 85 maka tidak wajib mengeluarkan zakat. 85 gram. Uang 76.500.000. Berarti jika tidak punya uang kurang dari 76.500.000 tidak wajib zakat. Tidak wajib apa? Zakat. Nah, kemudian juga nisab yang lain ada seperti perak 550 gram perak. Coba 1 gram berapa? Perak penjualan 1 gram 70.000 atau berapa? Hah? 1 gram perak ibu-ibu berapa bu? Gram? 1 gram perak berapa? Sebentar. Berapa? 106.000. Anggap 100.000. Coba kalikan 550 gram kali 100.000. 5 juta. 55 juta. Hah? Kebanyakan. Hah? 13.000? Iya, 1 gramnya berapa? 13.000. Anggap 15.000. 15.000 kali 550 gram. 8.250.000. Ini nisab emas 85 gram, nisab perak 550 gram. 550 gram kali 13.000 sekitar 8.250.000. Anggap 9 juta. Penghitungannya sama. 9 juta keluarkan darinya 2,5% bagi 40. Nah, dapat berapa? 225.000. Anggap 250.000. Inilah wajib mengeluarkan zakat kalau hitungannya dari perak. Nah, Ustadz kita ikut yang mana nih Ustadz? Kalau 9 juta saya memiliki Ustadz nih. Tapi kalau 76 juta saya nggak punya. Ikut yang mana? Nah, itu nanti masalah di dalam zakat. Yang jelas saya ingin mengatakan syarat wajib zakat harta sampai nisab. Syarat yang keempat dimiliki sampai 1 tahun. Dimiliki sampai 1 tahun. Contohnya gimana? Sekarang bulan apa? Muharram. Nah, tanggalan yang dianut di mana Ustaz? Tanggal yang dianut adalah tanggal Hijriyah, bukan tanggal Qamariyah. Ya, tanggal Hijriyah. Kenapa tanggal Hijriyah? Bukan karena Islamnya, tidak, tetapi karena harinya lebih sedikit. Harinya lebih sedikit. Kalau seandainya tanggal Hijriyah, tanggalan atau kalender Hijriyah, maka dia sekitar 359 hari atau 360 hari atau 350 hari. Kalau tanggal Masehi, maka dia 365 hari. Kenapa kita pilih tanggal yang paling sedikit? Agar lebih kasih sayang terhadap
orang fakir miskin yang berhak mendapatkan harta zakat. Gitu ya. Yang berhak mendapatkan harta zakat. Dimiliki satu. Saya beri contoh. Besok mungkin bulan Safar. Saya beri contoh ya. Besok 1 Safar 1444 Hijriah. Lalu kita memiliki harta sampai nisab 76 juta atau 9 juta. Mulai saat itu kita berarti memiliki harta sampai nisab. Berarti kita harus melalui 1 tahun. 1 Safar 1445 baru dikeluarkan zakatnya. Itu pun kalau duitnya masih ada. Mun duitnya kedida, kan tidak keluar zakat. Ustaz, duitnya habis. Ulun berpoligami teh. Ah sudah teh. Habis dah guys. Paham ini? Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan harta sampai. Baik Ustaz. Kalau hartanya nambah-nambah terus, menghitungnya mulai mana? Nambah terus. Saya beri contoh ya. Ini 1 Safar 1444. Duit kita 76.500.000. Sabis Safar Rabiul Awal 1444. Nambah 80 juta. Rabiul Tsani nambah 100 juta. Ramadan nambah lagi. Nah, ini cara menghitungnya gimana? Maka diakumulasikan. Dari mulai Safar 1444 sampai Safar 1445. Ya, yang ada cash kita hitung, yang di tabungan kita hitung, kemudian zakat perdagangan juga kita masukkan ke situ, diakumulasikan seluruhnya di bulan Safar 1445. Kalau masih sampai nisab, maka keluar bagi 40, keluarkan itu zakatnya. Paham sekarang cara menghitungnya? Ada yang ingin bertanya? Ustadz, kalau berkurang gimana? Habis. Ya tadi saya bilang, misalkan Muharram ini ulun kawin lagi 4 sekaligus ya. Habis lalu duit. Habis lalu duit sini. Maka aturan Safar dia bayar zakat, tidak ada zakat. Kenapa? Duitnya habis sebelum 1 haul. Paham ya? Sebelum 1 haul. Jadi ukurannya adalah bukan sampai nisab saja, harus dimiliki 1 haul. Makanya kalau ada orang jualan rumah, jualan mobil, kan untung banyak, miliaran. Maka mulai saat itu dia sudah sampai nisab, tapi sudah wajib nggak keluar zakat? Belum, karena kurang syarat 1, apa? Haul. Haulnya belum. Tapi bisa kalau ulun nak bersedekah aja sebagai tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa taala, oh silahkan. Yang kita bicarakan ini adalah zakat wajib. Ya, yang kita bicarakan adalah zakat wajib. Kemudian syarat yang kelima, yang terakhir adalah dimiliki secara sempurna. Apa sempurna yang dimaksud? Dimiliki secara sempurna maksudnya adalah orang yang memiliki harta tersebut dia memang kepemilikannya secara sempurna, bukan
hutang. Artinya bukan hutang tuh dia sebenarnya harus bayar hutang. Itu kan nggak sempurna milik. Atau bukan harta gadai. Ya, itu tidak dimiliki secara sempurna. Bisa dimaklumi ini. Nah, ini adalah adapun harta kekayaan selain uang, selain emas, perak, uang, maka ada nisabnya tersendiri. Nanti kita akan bahas di bab-bab ini ada secara khusus insya Allah. Ini sebagai pendahuluan saja. Baik. Nomor 4. Penulis kemudian mengatakan Rabi'an wa shaumi Ramadan, berpuasa per bulan Ramadan. Yakni al-imtina'a 'anil ta'ami wasyarab wa jami'al mufattirat min al-fajri hatta al-ghurub ma'an niyyah. Puasa Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, yaitu mencegah makan minum dan persetubuhan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Puasa secara istilah syariat di sini disebutkan, yaitu mencegah makan, minum dan persetubuhan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Ya, ini pengertian agak kurang lengkap. Saya ulangi, yang lengkap adalah mencegah makan atau lebih tepatnya menahan makan dan minum serta seluruh yang membatalkan puasa. Nah, lebih tepat seperti itu. Karena di sana banyak yang membatalkan puasa selain bersetubuh. Ya, makanya yang lebih tepat adalah menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar. Fajar ada dua, maka harus jelas. Fajar yang kedua. Karena fajar yang pertama masih boleh sahur. Bagaimana bentuk fajar yang pertama dengan fajar yang kedua? Saya contohkan, fajar yang di sebelah kanan saya sini, ini adalah fajar yang kedua, yang dia muncul melebar ke kanan dan ke kiri dan terus semakin terang. Ini fajar subuh, yang kalau keluar fajar ini tidak boleh kita makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Ini bermanfaat kalau di daerah yang kita tidak terdengar azan. Kalau kita di Samarinda dengar azan selesai, oh azan subuh tuh, berhenti makan. Tapi kalau kita di tengah lautan, di atas gunung, di hutan, nah ini penting makanya. Nah, kemudian yang kiri saya itu adalah fajar yang malam. Dia timbul, kemudian terus ke atas dan hilang. Para ulama mengatakan al-fajru al-kadhib, fajar yang dusta. Yang ini fajar yang shadiq, yang benar. Fajar yang dusta itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa memangnya. Orang kalau semakin belajar agama, semakin dia yakin bahwa Rasulullah SAW itu utusan Allah. Beliau menggambarkan fajar kadzib, fajar yang belum masuk waktu subuh itu seperti ekor serigala. Pian coba lihat ekor serigala, dia pasti ke atas, persis seperti ini. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi lebih tepatnya adalah menahan makan minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Harus ada niat, kalau tidak
tidak dinamakan puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Kewajiban puasa Ramadan itu ada tahapannya. Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, wajib puasa hari Asyura, 1 hari saja. Ini sebelum wajib puasa Ramadan. Puasa wajib hari Asyura. Lalu setelah itu datang perintah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Setelah turunnya ayat itu, maka kaum muslimin, ini periode kedua dari kewajiban puasa. Setelah turunnya ayat itu, periode keduanya adalah kaum muslimin berhak untuk memilih antara puasa dengan bayar kafarat. Jadi dulu kalau ada yang nggak mau puasa, bayar dia. Orang sugih zaman nih, ya, nggak puasa, bayar dia. Taib. Setelah itu periode ketiga adalah yang boleh membayar puasa, yang tidak berpuasa hanya orang-orang sakit dan tua renta, yang sulit diharapkan kesembuhannya dan tua renta. Sedangkan yang muda diwajibkan untuk berpuasa. Ini periode ketiga. Ya, periode ketiga. Yang tua dan tua renta dan sakit saja yang boleh untuk bayar kafarat, dispensasi agar tidak berpuasa. Itu periode ketiga. Yang muda sanggup maka wajib berpuasa. Nah, periode ketiga ini ada aturannya. Periode ketiga ini ada aturannya. Bagaimana? Kalau dia pas waktu maghrib ternyata tertidur, tidak langsung berbuka, maka wajib menahan makan minum sampai buka besok. Sampai buka besok hari. Berarti kadang makan, kadang minum berapa hari itu? 2 hari. Ya. Maka ada yang seperti itu. Dia pas waktu maghrib ketiduran. Ujar bininya, khaibatan lak, celaka kau, nggak bisa makan. Udah, malam itu tidak makan sampai subuh, subuhnya tidak makan karena tidak boleh. Siang siup, siang siup. Akhirnya turun ayat. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa 'afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmus shiyama ila al-lail." Makan minumlah sampai terbit fajar. Jadi mau guring pas maghrib, mau tidak guring pas maghrib, malamnya masih boleh makan sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar kedua, baru puasa sampai malam. Nah, itulah 4 periode dari kewajiban puasa Ramadan. Nah, yang kelima, yaitu wahajjil bait man istata'a ilaihi sabila, melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu pergi ke sana. Haji secara bahasa artinya al-qasdu, bermaksud. Haji secara bahasa artinya adalah
al-qasdu, yaitu bermaksud. Adapun secara istilah syar'i adalah qasdu baitillah wal manasik, bi syurutin susah, yaitu bermaksud ke Ka'bah dan tempat-tempat manasik dengan syarat yang khusus. Itulah pengertian haji. Bermaksud pergi ke Ka'bah, Baitullah, dan tempat-tempat manasik. Tempat-tempat manasik itu seperti apa? Mina, Arafah, Muzdalifah, ya. Untuk mengerjakan tempat-tempat manasik dan dikerjakan secara khusus. Itulah haji. Bagi yang mampu pergi ke sana, mampu ada dua. Yang pertama, mampu jasmani. Mampu jasmani. Yang kedua, mampu mali, harta. Baik itu mampu untuk meninggalkan harta untuk keluarga yang ditinggal berhaji, atau mampu harta untuk perjalanan selama berhaji sampai pulang kembali. Di sini disebut dengan mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Manusia memiliki kewajiban kepada Allah untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Dan ada syarat mampu bagi perempuan yang ketiga, yaitu apa? Yaitu adanya mahram. Kita tadi belum menyebutkan puasa, syarat-syaratnya apa saja. Zakat sudah, puasa. Syarat wajibnya puasa apa? Yang pertama Islam, ya. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat mampu. Yang kelima muqim. Yang keenam terlepas dari haid dan nifas. Jadi syarat-syarat berpuasa Islam, kemudian baligh bisa dengan umur 15 tahun, atau mohon maaf tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan dan dubur, atau dia bermimpi, atau haid, baligh. Kemudian berakal. Berakal kebalikannya berarti selain kebalikannya adalah gila. Yang gila tidak wajib tidak wajib puasa. Syarat wajibnya puasa. Ustaz, orang tua saya yang pikun gimana? Pikun itu dalam bahasa Arabnya al-kharaf. Al-kharaf adalah lupa ingatan karena sudah usia lanjut. Ini dia tidak diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Bebas tanggung jawab ibadah. Ustaz, kadang pikun, kadang enggak, gimana? Maka jawabannya tetap tidak diwajibkan. Tapi kalau seandainya ingin sholat, dibimbing. Tapi kalau berbicara hukum fikih, enggak wajib. Paham ya? Berakal, kemudian mampu. Mampu ini yang wajib. Adapun yang sakit, baik itu sakit akut ataupun sakit apa istilahnya? Bukan, selain akut apa? Kronis, berat, terus menerus, sulit diharapkan kesembuhannya, maka ini boleh tidak berpuasa karena dia tidak mampu. Atau yang tua renta, ini boleh tidak berpuasa, seperti
Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sudah tua, beliau tidak sanggup untuk berpuasa, maka beliau bayar fidyah, tidak berpuasa karena saking tuanya. Karena Anas bin Malik umurnya panjang. Kemudian yang kelima adalah mukim, artinya tidak safar. Yang keenam, tidak ada penghalang yang menghalangi secara syariat untuk melaksanakan ibadah puasa. Seperti apa? Haid dan nifas. Ya, seperti haid dan nifas. Baik. Nah, ini jadi yang keenam, tidak haid, tidak nifas. Itulah syarat wajib puasa. Baik. Syarat wajib haji apa? Sama. Islam, baligh, berakal, mampu. Ya, Islam, baligh, berakal, mampu. Ditambah lagi merdeka. Ya, mungkin tidak perlu merdeka. Nah, ini syarat wajib bagi haji. Siapa yang mendapati dirinya seperti itu, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, selesai rukun Islam. Ya, selesai rukun Islam. Dalam pembacaan kitab bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Ini saya tidak tahu, nanti Pak Oji sebagai bagian dakwah di Masjid Al-Amin coba membincangkan dengan DKM, karena ada kemauan keras dari jamaah bahwa ada kajian tematik sekali selama kunjungan saya. Apakah kajiannya pagi Ahad seperti ini ataukah pas prime time kayak tadi malam? Ya, kayak tadi malam. Karena ada yang usul khutbah Jumat saya itu khusus itu bagus sebenarnya untuk dijadikan kajian tematik. Khutbah Jumat saya berkaitan dengan sihir dan perdukunan. Tapi kan yang kalau khutbah Jumat yang hadir ya orang-orang sekitar di sini. Nah, nanti dilihat, nanti silahkan dibincangkan. Itu berkaitan dengan kajian kita. Ya, apakah ini digeser ataukah bagaimana, nanti dibincangkan. Tapi saya tidak berharap ini digeser karena ini adalah sudah dimiliki kitabnya oleh sebagian. Saya tidak berharap juga yang kajian tadi malam itu digeser. Tapi ya itu tadi, ada yang minta dari jamaah kajian tematik. Karena Sabtu malam Ahad itu banyak yang baru-baru datang ingin hadir kajian. Ya, sedangkan kalau baca kitab itu kan kita intens banget gitu. Ya, sedangkan yang baru-baru itu mereka ingin dikenalkan dulu majelis ilmu. Oh, majelis ilmu itu begini dan begitu. Yang jelas saya ikut saja nanti keputusan dari Dewan Dakwah Masjid Al-Amin. Alhamdulillah ini selesai kita membicarakan rukun Islam secara ringkas. Ya, secara ringkas tentang rukun Islam. Insya Allah nanti rukun Islam ini kita akan bicarakan di dalam kitab ini. Nanti silakan cek, nanti ada secara hadis. Maka mengapa saya pilih kitab ini? Karena memang ini kitab syamil gitu. Cukup komprehensif untuk bimbingan Islam pribadi dan masyarakat. Nah, tinggal yang ngajarnya nanti mau diperlebar atau dipersempit atau secukupnya, tinggal yang ngajar. Tapi secara materi bukunya dia adalah memang untuk bimbingan Islam pribadi dan masyarakat. Baik, ada waktu beberapa menit kita ingin tanya jawab. Ada? Jika tidak, kita cukupkan. Lu hendak balik papan. Bagus pertanyaan. Apa hukum zakat profesi? Profesi artinya adalah gaji berarti. Zakat yang diambilkan dari gaji. Maka jawabannya, gaji di zaman para sahabat sudah ada. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau tidak bekerja
berdagang tapi kemudian mengambil gaji dari menjadi khalifah. Ada baitul mal kaum muslimin. Maka intinya gaji di zaman dahulu sudah ada. Tapi belum kita dengar gak ada zakat gaji, zakat profesi. Kemudian itu satu. Yang kedua, kita sudah belajar wajibnya zakat, syarat wajibnya zakat. Kalau apa yang dipraktekkan di zaman sekarang seperti zakat profesi, maka itu kurang satu syarat. Apa? Haul. Kurang satu syarat, yaitu haul. Maka ketika kurang satu syarat, tidak bisa dibenarkan dia dikatakan sudah mengeluarkan zakat harta. Makanya yang selama ini menganggap saya tidak perlu zakat lagi Ustaz, karena setiap bulan sudah diambil oleh kantor, kita katakan nggak sah itu. Ya, nggak sah. Itu dianggap sedekah biasa. Sedangkan zakat ini adalah harta wajib yang dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan berdosa gitu. Harta wajib yang dikeluarkan. Nah, yang ketiga, zakat pada prakteknya di zaman sekarang, mereka semestinya zakat profesi itu lebih kepada dianalogikan, dikiaskan dengan zakat perkebunan. Zakat perkebunan. Kapan dapat? Karena yang mengatakan adanya zakat profesi, mereka mengatakan bahwa itu para petani ketika dia bertani kemudian dia panen, maka kan wajib dikeluarkan zakatnya. Wa atu haqqahu yauma hasadih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan berikanlah zakat pertanian saat kapan? Saat panen. Kata mereka, orang-orang yang itu kerjanya di bawah terik matahari panas. Ini yang kerjanya di bawah AC, enak. Beberapa profesi-profesi nyaman. Masa nggak mengeluarkan zakat pas lagi panen? Berarti kan mereka menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian. Nah, semestinya kalau analogikanya benar, harus sesuai dengan pertanian. Pertanian berapa yang dikeluarkan? Berapa persen? Kalau air hujannya turun dari langit tanpa bantuan mesin, maka berapa? 10%. 10% dari hasil panen. Kalau pakai mesin berapa? 5%. Mau nggak yang mengatakan zakat profesi keluar 10%? Banyak benar saja. Kenapa kemudian mereka mengatakan ada kok dalilnya zakat profesi seperti seorang petani mengeluarkan zakat pertanian? Kita katakan kalau begitu semestinya besaran zakatnya pun harus seperti pertanian. Kenapa kemudian besaran zakatnya 2,5% seperti zakat emas, perak, dan uang? Nah, itu beberapa jawaban bahwa pendapat yang lebih kuat zakat profesi tidak disyariatkan karena beberapa sebab yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah, kalau ancamannya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu setelah persyaratannya dipenuhi, ancamannya apa gitu? Iya. Yang kedua, kalau misalkan punya 100 gram yang dibagi, yang dikeluarkan 100 gramnya atau 85? Nah, bagus pertanyaan. Maka jawabannya yang pertama, sebelumnya saya itu punya judul buku Untukmu yang Masih Meninggalkan Sholat. Sampai sekarang sudah punya niat untukmu yang tidak mau bayar zakat, tapi belum tertulis-tulis. Ya, dan parah memang. Saya beberapa kali kajian tentang zakat. Bahaya sekali orang yang tidak mengeluarkan zakat.
Saya pernah kajian-kajian intensif zakat di instansi-instansi perbankan, pajak. Saya kupas di permasalahan zakat. Maka salah satu ancaman siksa di akhirat bagi yang tidak mau bayar zakat, nanti akan ada Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita ambil dulu dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal-fiddah wa la yunfiqunha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin 'alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Yang artinya, dan orang-orang yang menyembunyikan emas dan peraknya, tidak mau membayar zakatnya, ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Dahi, punggung, lambung. Ini bagian-bagian yang tipis-tipis, yang kalau terkena sesuatu yang panas akan sangat cepat meleleh dan sakit. Pada hari itu emas perak mereka dipanaskan dalam api neraka jahanam, kemudian menjadi lempengan-lempengan api diletakkan di dahi, punggung, dan lambung. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini rasakanlah harta yang kalian dulu simpan selama di dunia. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti orang yang tidak mau bayar zakat, hartanya akan dirubah oleh Allah menjadi istilahnya itu hayyatun sauda, menjadi ular yang bertanda hitam di kepalanya. Ular apa itu? Kalau saya baca kitab tafsir syarah hadis tersebut, dia itu adalah ular yang paling ganas bisanya. Kemudian ular tersebut akan mengejar orang yang tidak mau bayar zakat tadi, dan dia akan mengatakan, ana maluk, ana kanzuk, ana maluk, ana kanzuk. Ayo ke sini, aku hartamu, aku harta simpananmu. Ayo ke sini, aku hartamu. Orang tersebut lari, dikejar-kejar oleh hartanya sendiri. Sampai suatu saat dia terpojok, kemudian dia mau tidak mau harus memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut agar si ular berhenti mengejarnya. Itu salah satu jenis siksa bagi yang tidak mau bayar zakat. Demikian. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi tentang, kalau punya uang emas 100 gram, maka apakah yang dikeluarkan 85 gram saja? Enggak, semua. 100 gram itu berarti 100 gram bagi 40. Hak sama dengannya itu yang wajib kita keluarkan. Kalau sekarang gini, ada beberapa jenis harta yang kita miliki. Ada emas, ada perak, ada uang cash, ada uang di tabungan. Bagaimana cara menghitungnya ini? Maka yang paling pertama kita tentukan dulu nisabnya. Awal nisab kita kapan kita tentukan? Makanya sebagian kaum muslimin itu banyak menentukannya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena biar bisa menunaikan hak dan kewajiban di bulan yang suci, ya, yaitu Ramadan, di bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian sesudah ditentukan bulan apa, maka kita hitung semua harta kita setelah 1 tahun. Semua harta yang tersisa kita hitung, yang merupakan komoditi zakat, ya, seperti uang tunai, emas, perak, kemudian
harta atau hasil perdagangan, hasil perdagangan nanti ada hitungan tersendiri, tapi saya sebutkan hasil perdagangan itu diakumulasikan lalu dibagi 40, yang mana 40 tadi apa? 2,5%. Sama dengannya inilah yang wajib dikeluarkan. Ya, sama dengannya inilah yang wajib dikeluarkan. Begitu cara menghitungnya. Nah, di sana ada harta-harta yang tidak wajib dizakati, seperti rumah, tanah, mobil. Harta-harta yang tidak wajib dizakati. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa 'ala farasihi wala 'ala 'abdihi zakat." Tidak ada zakat pada hewan kuda, hewan budak yang dia miliki. Kenapa? Karena itu ketetapan dari syariat. Kecuali kalau barang-barang itu dijadikan sebagai komoditi perdagangan, maka hasil perdagangannya yang dihitung. Kalau bus, kita punya bus 10 digunakan untuk travel, maka hasil dari travel tersebut yang kita hitung, itu yang wajib dizakat. Termasuk yang dihitung, yang sering ditanyakan, piutang. Orang berhutang kepada kita, Ustaz, gimana? Hitung nggak, Ustaz? Berhutangnya sudah 10 tahun, Ustaz. Kada ada kabarnya sama sekali. Padahal rancak bertanggung di Masjid Al-Amin. Dihitung nggak? Nggak pernah ngomong sama sekali. Maka Islam tidak memberatkan syariat pemeluknya. Jika memang dikira dengan perakiraan yang terbesar bahwa ini kada bebulik duitnya nih, tidak dihitung. Ya, jika dia kira ini uangnya tidak kembali, maka tidak dihitung. Paham ya? Demikian. Wallahu a'lam. Tapi kira-kira kalau seandainya yang berhutang itu sudah nyicil terus, maka tetap dihitung itu. Karena diperakirakan uangnya akan kembali. Amin, amin. Bagaimana jika seseorang yang memiliki emas tapi dia masih kontrak? Tidak ada hubungan antara wajibnya zakat dengan keadaan pribadinya. Kalau dia mengumpulkan syarat zakat tadi, maka wajib tetap zakat. Nah, yang jadi masalah adalah kalau hutang. Ustaz, saya punya tanggungan hutang, wajib nggak zakat? Maka jawabannya kita katakan, jenis pembayaran hutangnya gimana dulu? Kalau pembayaran hutangnya satu nomplok sekaligus atau cicil. Kalau satu nomplok sekaligus, maka wajib dia bayar hutang dulu sebelum mengeluarkan zakat. Tapi kalau satu nomplok sekaligus, ya bayar hutang dulu sebelum dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau bisa nyicil per bulan, nyicil motor per bulan, nyicil mobil per bulan, maka tetap wajib zakat. Dengan catatan dia bisa juga menyicil hutang-hutang tadi. Allah. Nah, apa lagi? Cukup kiranya? Ya, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini pandemi benar-benar selesai. Jadi saya bisa benar-benar rutin ke sini sehingga pelajaran-pelajaran terus. Karena kalau sudah libur sebulan, itu liburnya 2 bulan jadinya. Ya kan? Ya, kan terputus gitu. Terputus selama. Nah, ini saya berharap saya lihat wajah-wajah yang memang rutin datang, maka istiqomahlah dalam menimba ilmu agama. Karena kita terutama laki-laki sangat memiliki kewajiban untuk mengajari anak dan istri kita di atas Islam yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini kira-kira yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.